Perjalanan kereta api dari hiruk-pikuk Jakarta menuju ketenangan Jogja selalu menjadi semacam ritual bagi Sela. Namun kali ini ada yang terasa berbeda. Sepeninggal kakek Daryono 6 bulan lalu, aura kemenangan dan kehangatan yang biasa menyambutnya seolah memudar, digantikan oleh selubung keheningan yang ganjil. Rumah joglo itu masih berdiri anggun dengan pilar-pilar kayu jati yang kokoh dan halaman yang rimbun oleh bunga melati dan kamboja. Siang hari, rumah itu adalah potret kedamaian yang sempurna. Namun, ketika sang surya mulai tergelincir di ufuk barat, bayang-bayang di setiap sudut seakan memanjang dan menari, membisikkan cerita yang tak terucap. Nenek Kusmini menyambutnya dengan pelukan hangat yang sama. Namun, sorot matanya menyimpan kabut kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Hati-hati di rumah ini, Enduk. Bisiknya lirih, seolah takut didengar oleh dinding-dinding itu sendiri. Malam pertama, Sela mulai merasakannya. Aroma dupa dan kembang setaman yang samar-samar tercium di udara. Padahal Nenek Kusmini tak pernah membakar dupa. Suara gamelan yang seolah dimainkan dari kejauhan lalu lenyap begitu ia mencoba memusatkan pendengaran. Ia mengabaikannya, menganggapnya hanya permainan imajinasi. Karena lelah, kejanggalan yang sesungguhnya dimulai di dapur. Saat sedang asyik membantu neneknya membuat kue pisang kegemarannya, hidung Sela menangkap aroma pekat kembang mawar. Bukan mawar dari kebun, tapi aroma mawar yang biasa digunakan untuk ritual. Begitu menusuk, hingga membuatnya sedikit mual. Nenek menciumnya? Tanya Sela. Nenek Kusmini menghentikan gerakan tangannya. Ia menatap Sela dengan pandangan yang dalam. Biarkan saja, Nduk. Mereka hanya ingin menyapa. Jawaban itu, alih-alih menenangkan, justru membuat bulu kuduk Sela meremang. Mereka, malam itu, didorong rasa penasaran. Sela memberanikan diri berjalan ke halaman belakang yang berbatasan langsung dengan kebun bambu yang rimbun. Di sanalah, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihatnya. Sosok itu pada awalnya tampak seperti anak kecil biasa yang tengah bermain. Namun ketika sosok itu berbalik, jantung Sela serasa berhenti berdetak. Anak itu memiliki 2 kepala yang menyatu di satu leher, dengan wajah pucat pasi dan berlumuran darah. Salah satu kepala menyeringai, sementara yang lain menatapnya dengan mata kosong. Leher mereka memanjang secara tidak wajar, dan tangan-tangan kecil itu melambai, mengundangnya untuk mendekat. Sela terpaku, kakinya seolah terpaku ke tanah. Ia ingin berteriak, tetapi yang keluar hanyalah desisan napas yang tertahan. Sekuat tenaga, ia berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu kamarnya, dan meringkuk di bawah selimut hingga pagi menjelang. Teror itu terus berlanjut. Hampir setiap malam, Sela mendengar alunan tembang Jawa yang dinyanyikan oleh suara perempuan. Suara itu merdu, namun syarat akan kepiluan yang menyayat hati. Suatu malam, ia tak tahan lagi. Mengintip dari celah jendela kamarnya yang menghadap ke pendopo belakang, ia melihat sumber suara itu. Seorang wanita berkebaya hijau lumut dengan sanggul yang dihiasi bunga melati duduk membelakanginya. Saat tembang itu berakhir, wanita itu menoleh. Lehernya berputar hampir 180 derajat dengan gerakan yang tidak wajar. Wajahnya cantik, namun pucat tanpa darah. Matanya hitam, kelam. Jangan mengintip, desisnya. Suaranya bergema tanpa menggerakkan bibir. Ini bukan tontonan untukmu. Puncaknya terjadi beberapa malam kemudian. Suara gaduh seperti barang-barang yang dibanting terdengar dari arah garasi yang jarang digunakan. Mengira itu hanya ulah kucing, Sela memberanikan diri memeriksanya. Di dalam garasi yang pengap dan berdebu, sebuah cermin besar berbingkai ukiran naga berdiri bersandar di dinding, ditutupi kain hijau kusam. Entah kenapa, sebagian kain itu kini tersibak. Sela mendekat, melihat pantulan dirinya yang remang-remang. Namun, ada yang aneh. Saat ia mengangkat tangan, bayangannya tetap diam. Perlahan,
Rambut bayangan di cermin itu mulai memanjang, menjulur hingga ke lantai. Wajahnya berubah, menua dalam sekejap, dengan senyum menyeringai yang memperlihatkan gigi-gigi hitam. Akhirnya, kau datang menemuiku. Suara serak dan berat keluar dari pantulan itu. Sudah lama aku menunggumu. Mari kita bertukar tempat. Bayangan itu mulai bergerak keluar dari bingkai cermin. Setelah menjerit Seyade Denia dan lari tunggang langgang. Ia pingsan di ambang pintu garasi. Ketika ia siuman, ia sudah berada di kamarnya dengan Nenek Kusmini yang memegang tangannya sambil berlinang air mata. Akhirnya, sang nenek tak sanggup lagi menyimpan rahasia kelam rumah itu. Maafkan nenek, Ndu, isaknya. Tanah ini dulunya milik seorang sinden yang sangat terkenal di masanya. Ia meninggal secara tidak wajar, dibunuh karena cemburu. Arwahnya tidak tenang. Ketika kakekmu membeli tanah ini, ia sudah diperingatkan. Syaratnya, kakekmu harus mengadakan pagelaran wayang setiap tanggal 23 untuk menghormati dan menenangkan mereka. Tradisi itu, jelas Nenek Kusmini, adalah semacam perjanjian damai. Namun sejak kakek Daryono wafat, tak ada lagi dalang, tak ada lagi gamelan, tak ada lagi persembahan. Perjanjian itu telah putus. Lalu, siapa Mbah Waluyo? Tanya Sela, teringat nama yang pernah disebut neneknya. Kakekmu, sebelum meninggal, melakukan sebuah ritual, meminta bantuan dari sosok penjaga gaib bernama Mbah Waluyo untuk melindungi keluarga kita. Kopi pahit yang selalu nenek letakkan di depan kamar kosong itu adalah untuknya. Jelas sang nenek, saat kau diserang di garasi, nenek yakin bahwa Loyola yang melindungimu. Sela akhirnya mengerti segalanya. Desain teras yang seperti ruang pertemuan, kopi pahit, aroma dupa, hingga pagelaran wayang yang telah sirna. Semuanya adalah bagian dari sebuah dunia tak kasat mata yang hidup berdampingan di rumah itu. Setelah malam pengakuan itu, Sela tak pernah lagi sanggup tidur nyenyak di rumah itu. Dengan berat hati, Nenek Kusmini membawanya ke seorang orang pintar untuk menutup mata betinnya. Setelah ritual itu, Sela memang tak pernah lagi melihat penompakan-penompakan mengerikan itu. Namun, menutup mata tidak berarti menghapus ingatan. Hingga bertahan-tahan kemudian, setiap kali ia mendengar alunan tembang Jawa atau mencium aroma mawar yang pekat, jantungnya masih berdebar kencang. Ia meninggalkan Jogja dengan membawa kenangan akan cinta kakek dan neneknya, sekaligus membawa gema dari sebuah dunia lain yang pernah ia singgahi. Sebuah dunia di mana bayangan di cermin bisa hidup dan nyanyian sinden di malam hari bukanlah sebuah hiburan.